Kenapa dok? Soalnya kalau orang Jawa bilang itu lagi ditindihin jin dok. Aku rela tiduran, itu mah ardat dulu, zaman dulu lah. Ya gue bikin prank, ya kan, uji nyali paling gagal emang sama Isak. Suwe emang gue pikir dia bakal ketakutan bagaimana. Anteng-anteng aja malah setannya diajak berantem, kampret. Salah gue, salah korban gue. Harusnya yang gue jadiin korban siapa gitu ya. Cerita gue jalur sulit tuh mas, masa di transportasi direp-rep, buka jalur paling susah. Simpel aja kegawan gue. Semua ada masanya. Kalau ekstra sabar, beban kerja berlebih, stres, pola tidur tidak normal. Oh begitu ya dok? Bikin begitu dok? Ya kalau alasannya itu nggak mungkin dok. Sering godain cewek, kagak mungkin itu mah dok, nggak mungkin. Ada cerita paling horor lagi? Enggak mas, cuma itu aja. Gue cerita yang pengalaman nyata aja. Yoga Sampurna, halo mas, halo. Pas banget sama sampean. Ya mungkin berarti kalau dokter Chandra ngomong kayak gitu, dia kan dokter. Berarti emang itu alasannya mungkin. Soalnya kalau orang-orang kita, orang-orang Jawa bilangnya ketindian itu didudukin jin. Soalnya kalau dibikin bilang ketiduran juga nggak mungkin. Gue ini termasuk ini mas, lucid dreamer. Jadi orang yang bisa mengendalikan mimpi. Makanya gue tuh nggak pernah mimpi mas. Karena setiap mimpi itu gue selalu mimpi itu kayak buku gambar buat gue mas. Jadi gue yang desain mimpinya gitu. Makanya gue jarang banget mimpi. Kalau bahasa kedokterannya lucid dreamer. Orang yang bisa mengendalikan mimpi, para pengendali mimpi lah bahasanya. Jadi kalau saat itu mas Ren bisa tiap hari ketindian. Tangan boleh preman ada? Enggak ada mas. Tangan saya ini tangan baik-baik mas. Tangan saya ini tercipta mas, ini buat tanda tangan, sama buat salaman sama cewek, sama buat ngitung duit mas, bukan buat kekerasan, bukan. Yang ngeri itu sleep apnea, tiba-tiba sulit nafas saat tidur bisa bablas. Wah, berarti orang-orang yang meninggal waktu tidur begitu ya dok? Terminal Bubulak insya Allah akhir tahun mas. Wah itu meninggal tidur, tahu-tahu bangun udah nggak ada gitu dok. Jadi orangnya yang tidur nggak kerasa gitu dok. Bahaya juga dok. Gua tuh kalau konsultasi kesehatan sama dokter Chandra mas, punya teman spesialis, ngapain nggak dimanfaatin mas? Daripada kita bayar dokter spesialis mahal-mahal mas, tanya aja sama dia. Gua kenapa-napa, gua nanya sama dia. Teman gua kenapa-napa, gua tanyain ke dia. Kita pantang wakil. Oh iya. Super STC. Nah, aku kebetulan anak. Wah, serem juga dok. Gue apa kayaknya? Kayak gue sekali ya. Ngeri lagi godain istri Kopassus, tahu-tahu hilang. Ngapain dibahas lagi sih li? Orangnya lu udah tidur. Itu kan antara kita mau berdua. Itu hukumnya gimana mas lagi tidur terus meninggal? Hukumnya gimana? Ya nggak ada hukum gimana? Meninggal ya meninggal. Termasuk husnul khotimah lah mas. Meninggal dalam keadaan baik. Iya, aku hadir sebagai Amel. Sebagai mau tak bulan Le, ikan sesuk metune insya Allah nek situ kan 6 ya. Berarti akeh sing nganggur nang. di mana? Di sisi lurus itu mas sementara. Manut. Surang merah tuh ramah. Oh sih. Diantes sih le. Aja ngono le. Mosok budayane jolodong mbok. Premi. Hari ini cakep banget.
Tapi ora apa-apa. Husnul khotimah nggak ada hubungannya sama dunia mas, itu mas syahid. Kalau yang itu syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat, syahid itu ada 3. Kalau husnul khotimah ya cuma husnul khotimah atau sul khotimah itu aja. Sul khotimah itu mati lagi dugem overdosis tuh sul khotimah. Terima major. Apanya yang 6 mas? Itu mas, apa namanya? Sutet. Ini super dulu. Ya, Mas mumpung ada Mas David tanya jawab tentang rencana. Wong takon wong kang tur angkara antarane riko aku iki wis ngono ki aku seneng banget. Sumebaran ronane karo janji sabar sawetara wektu semangsane bisa sinuta korban jiwangga pamungkasih kang durang koro titi kolo mongso. Kene ngene wong loso. Anak-anak itu dari dulu mas, kalau gue lagi di garasi apa gimana terus gue kelihatan nyanyi-nyanyi itu pada bahagia semua mas, nggak tahu kenapa. Yang penting lambene ora munggah mudun. Kalau mereka ngelihat gue lagi diem, bibir gue geter-geter udah pada menjauh semua mas. Anak-anak tuh tak tinggal anak-anak tuh zaman dulu kalau gue lagi di garasi begitu. Jadi titenannya ngeliat dari mimik wajah gue mas. Kalau gue datang sambil nyanyi-nyanyi begitu, wah mereka ngedeketin. Ntar kalau gue datang diem, bibir gue gerak-gerak gitu dah. Mecah kocok. Kalau preman mecah spion sih. kita menarik ayu betul ora ngerti Mas kan nek nesugi ngono ora ngerti. Angger lambene wis keter ngene payah loro. Tomble tak siram gelas aku kopi ini tahu. Kantor. Sini garasi mono kok. Sampai ngecak. Oh, disiram gelas kan kasusnya anu Wahyu. Saya metu pamitan. Lagi Wahyu ta. Pamit metu terus balik. Sing ning malah iso ndas langsung. Pak, seragam saya kapan besok, Riz? Karo Mas Rian. Wingi me balik yo gagal mulih kok. Coba. Wahyu. Kalian beruntung lah mas yang nggak pernah ngeliatin gua marah mas. Ngeliatin guanya ketawa-ketawa mulu. Mereka ini pada pernah ngeliat gua marah. Wahyu. Biyen kebulane Agus Magelang. Kopi segelasnya mas. Gelas tuh sekopi. Gua lemparin ke Tomli dulu masih inget gua. Wahyu Seruan, sekarang gede. Ayo. Sing lemu. Wah, jelek bagus. Tapi gak ada dendam mereka ya mas, enggak lah. Ini bagus tato. Anak-anak tuh tahu mas, tahu kan mereka tuh kenal banget sama gue. Tombling itu masalahnya dulu gini loh intinya. Gue tuh pengen dia tuh kalau udah nggak suka sama orang jangan ngegantung orang gitu. Karena orang tuh punya anak, punya istri gitu. Paham? Kalau emang dia udah nggak suka sama kru, keluarin, biarkan mereka cari kerjaan lain. Jadi anak istrinya bisa makan gitu. Jangan kau digantung, dipakai enggak, dikeluarin enggak. Kan kesel gue mas, tahu pamitan di gue kan. Harga diri gue terusik gitu. Orangnya pamitan ya nggak gue gandolin, dia senapi metu wis tadungan gue lancar. Tapi habis itu kopi segelasnya gue lempar ke Tombling langsung. Wah. Wis. Pernah mas pas mobil mas Kunto diadang orang, ya itu karena membahayakan anak-anak mas. Mas gue tuh dari 2003 ya mas sampai sekarang gue nemenin anak-anak, nemenin teman-teman gue mas. Yang badannya kebelah jadi 2 ada mas. Yang meninggal kecelakaan banyak. Yang kakinya hancur lebih banyak lagi. Makanya gue tuh paling nggak seneng mas, anak-anak gue dapat gangguan hadangan di jalan tuh paling nggak suka. Apapun lah yang kira-kira bisa berisiko terhadap nyawa mereka dan nyawa penumpang itu gue paling benci banget dari dulu mas. Tombling itu mana mas? Mandor gue, teman baik mas, teman ngopi. Abis itu mah ngopi lagi biasa. Abis itu gue tetap minta maaf sama dia. Biasa mas. Bling sebenarnya juga bagus. Iya mas gak apa-apa. Biasa abis itu. Bagus cek kebir kok gua tok. Gua antar Mas kan terus. Botak sapa? Joko Botok ah. Oh, suka botak. Lah wis rak melu rapat, munggah bis posisi gloyor-gloyor tak celuk. Mas, Mak bune mak beren.
Dia mas brul. Si, mampu. Kayak mendem kan? Buatan mas. Peruat tuangin one. Kayak mendem. Buatan mas. Peruat tuangin tangan one. Mendem gue aku. Wis buantene pengen telu baru habis. Aku ngek kowe gawean orang ngene iki. Wah dipisahi Om Sis. Wah wong garasi do mlayu misai. Selamat toh. Ning bariku aku nangis Mas ning kantor gelo. Lapor. Gue tuh benci Mas sama alkohol gitu. Karena ada trauma gitu. Makanya janganlah. Tapi jadi jalan api tapi habis itu tuh botol akhirnya seminggu lagi ngadep gue minta maaf, gue juga minta maaf, terus akhirnya kerja lagi. Tapi jadi bahan tobatnya dia Mas, dia jadi nggak minum lagi sampai meninggalnya. Alhamdulillah. Iya. Ngobrolin Mas David aja, enggak itu hal baik kok. Orang tobat kan banyak jalannya. Semua orang punya masalah. Saya kan bisa selamanya. Lah sekarang bayangin Mas, orang yang normal aja, yang otaknya normal nih, waras, sehat, kadang bisa aja masuk kecelakaan Mas, apalagi mabuk. Berarti kasusnya ngaku cium ya. Cium. David tahu buat apa ya Mas? David itu orang paling licik Mas, dia tahu kalau lagi pengen gue marahin mendingan gak nongol. Tuh David, kelakuannya begitu Mas, dia tahu nih ada masalah sama gue, dia nggak kelihatan Mas. Ntar begitu gue udah ketawa-ketawa baru dia ngadepin. Makanya ya begitulah kelakuan anak-anak ini. David nggak ada masalah. Pernah marahin Mas David nggak? Nah, gue tahu tak Senin dong David. Tahu. Bolak balik sih. Kan Senin ini hal kerjaan bukan hal Masalah kerjaan Mas. yang memang. Dari perasaan lu podo bae ya. Dan kisah ngerti ku langsungnya iku ora mergo ngono kok. Pekerjaan ku ya. Iya. Pernah tahu aku Mas, gue masalah pribadi. Tapi kan gue pengen mereka lebih baik Mas, biar mereka tuh kuat dan dihargai orang gitu loh maksudnya. Mendingan gue marahin daripada mereka dimarahin sama orang lain. Kalau mereka dimarahin orang lain hati gue sakit Mas. Mendingan gue marahin. Mas kenal sama owner Pak Ramayana nggak? Ramayana iki Pak iki yo, siapa jenenge? Kalau putra remaja Pak Tik Butik kenal Mas. Kalau Ramayana ini Pak siapa jenenge Pak kenal dia? Nggak pernah ketemu Mas. Keluarga pamit Mas? Enggak, pamit ya. Kangen super pribadi Mas Rian yang dulu gimana Didi? Udah jadi admin slot Mas, udah kaya dia sekarang. Bercanda. Lalu David Matura pamit, itu kan bahasa formalitasnya Mas, bahasa apa namanya aslinya di balik layarnya mah pamit, cuman nggak sesuai prosedur kerja aja gitu. Anak-anak sampean di Madura masih baik. Mas Rian ada info locker nggak? Connect juga nggak apa-apa Mas. Nggak, belum ada. Gus kecil, oh iya Gus kecil supir truk kan udah dikeluarin dulu. Udah kalau bawa truk ugal-ugalan Mas, masa bawa ban bis-bis air disalipin Mas, dijadiin konten lagi. Bawa ban bis disalipin. Aku kecil, aku sih lu sing nggo supir truk iku lho. Mojokerto. Ah, enggak ngerti supir rayu. Oh, saya ngerai supir truk. Oh, gak nyupir. Dereng bisa. Pak Aris Berjaya kalau Pak Agus Dwi kenal Mas ownernya. Kalau pengurusnya enggak. Mas Didi masih lah. Didi kan punya keluarga Mas. Biar di sana dia. Kalau ikut gua nggak kuat gaji gua. Mas Ren kenal owner MTI nggak? Devi Marisa kenal dong. Buat martabak. Buat martabak. Jadi dulu PT itu memang sengaja Mas. Gua nggak nongolin diri gua di situ karena gua takut ketika ada perlu ntar dijegal si A, si B, si C, si D. Tapi ternyata malah disupport dengan baik oleh mereka. Jadi makanya tinggal Europees aja. Harusnya gue nggak perlu khawatir. Makanya kenapa kok nama pimpinannya bukan saya, ya itu tujuannya. Tapi insya Allah ntar bulan depan habis lebaran udah tak RUPS. Mas kalau lagi info followers, kalau owner BTI Mas beli Tour and Travel
nggak jelas dia. Tuh. Ada pikir tuh. Mas Rian, alhamdulillah udah lahir tadi jam 4 sore. Yeay, selamat ya Nafa. Mudah-mudahan kamu cepat pulih, cepat sehat. Bayinya juga dalam keadaan sehat, selamat. Kelak jadi anak yang solih, yang solihah. Amin. Berbakti sama orang tua. Amin. Jadi kebanggaan orang tua. Amin. Laki apa cewek, Naf? Kita suruh dengerin Rian live dulu. Cewek apa laki, Naf? Siap Mas, lancar selalu. Siap, terima kasih. MTI ada kabar lumba-lumba nggak Mas? Sembarangan aja. MTI itu Mas, kalau kalau kalian cuma nanya Mas pasti apa enggak, kalau pertanyaannya setelah lebaran mah udah pasti Mas, itu barang valid. Laki-laki Mas, yes, kumpulin sampai 5 biar jadi Pandawa. Kalau habis lebaran tuh udah pasti Mas, yang gua kejar itu sebelum lebaran. Kalau habis lebaran udah pasti jalan. Paham? Jadi kalian gak usah nanya-nanya MTI kapan lahir. Gue lagi ngusahain sebelum lebaran bisa operasi, bisa jualan lah, bisa jualan martabak. Kalau habis lebaran mah udah pasti Mas, udah valid, udah satu. A1 katanya bayar, nggak taunya calo. Rosalia, Karina, Marisa. Mas, nama itu juga bagian dari doa lo Mas. Kalau bisa dikasih nama yang bagus-bagus aja, yang ada unsur doanya juga. Baik dong Mas. Pernah tawarin gabung ke Sugeng Rayu nggak Mas? Enggak Mas, beda dunia. Gua tuh selama ini sama kalian doain itu buat yang sebelum lebaran Mas. Karena gue lagi fighting banget sebelum lebaran udah bisa operasi, udah bisa operasional, udah bisa jalan lah. Kalau yang habis lebaran mah udah pasti Mas. 1 bulan setelah lebaran tuh udah valid, udah kita siapin. Kalian kan nggak tahu gue udah pesen gerobak berapa biji di sono. Tapi kan baru keluarnya ntar bulan 7, bulan 8, bulan 6, bulan 7, bulan 8 antara itu. Jumlahnya berapa usrasi? Nah, lo tekan ngaran kabari ya, rasa tekan ngaran. Bulan apa? Mas ngetrip naik rela pernah Mas, sering banget. Kan dulu gua kalau mau ke rumah mertua naik rela Mas. Dari Undaan, dari Kudus naik bis mini 3/4 yang sekoknya dari kayu itu Mas, yang kalau naik begini-begini. Sampai Prodadi, dari Prodadi naik rela. Livery Mas. Mas, apa sih Mas? Sebentar juga kalian tahu. Doain aja. Kira-kira bisa jalan sebelum lebaran nggak Mas? Lagi diusahakan Mas, lagi diusahakan. Tapi 21 itu apa barangan? Sama Onder Sembodo kenal nggak Mas? Belum Mas, belum. Udah itu deh, malah teman-teman garasi lor dulu. Berpakai MTI apa 6 atau 8 Mas? Insya Allah sebelum lebaran itu 6 Mas. Penambahannya nanti setelah lebaran. Minimal 6 lah, insya Allah. Emang kita masih ngomong enggak, biasa aja. Rela rezeki lancar. Wah, gua dulu pernah dibuang rela Mas. Lagi-lagi. Gua seumur-umur Mas. 2 bis yang udah pernah pengen mengancam nyawa gua Mas. Nih, lu jadiin konten nggak apa-apa. Yang pertama Bagong, yang kedua rela Mas. Rela tikungan di Gundi Mas. Bayangin, maghrib Mas. Malam lah, habis maghrib udah gelap. Tikungan nih ngeblong kanan. Wes ngono ngedim. Kini kan belum langsung kan. Tak rem dadak, buat ngiring rem dadak. Depan gua jurang dong langsung. Awas Gundi. Gua anggrek tenan rela. Tak iling-iling ngasih lagi. Bagong, Blitar Karangkates zaman gua naik GL Pro dulu. Jalannya sekali kaliasan nih kok. Ngapa bocor? Katanya jelek jalannya. Jelek. Kaliasan ini. Nah, yang pertama tuh Bagong dulu. Waktu gua zaman mondok Mas. Kediri, gua ke Karangkates, ke Malang. Kan teman gua ada yang kuliah di Brawijaya tuh umrah. Nah, gua kesono nengokin teman gua pakai GL Pro Mas. Gua di alas yang tikungan kayak gunung begini Mas. Dibuang Bagong gua Mas naik motor hampir nyemplung jurang gua. Ya 2 orang ini, 2 PW ini dulu pernah ngancam nyawa gua Mas. Bagong yang bis mini itu loh, 3/4 dulu. Kan ada tuh yang jurusan Blitar Karangkates. Nah, itu. Sangar Mas di Gunung Asgudi. Iya. Diusahain itu maksudnya kendalanya di mana Mas?
nggak usah dibahas terlalu dalam lah, banyak kendalanya. Mau lebaran gini kan pendanaan susah, nyari barang juga susah, banyak lah alasan lain. Aku pernah lihat kru rela, kalau masalah krunya mah jago-jago mas, itu turun persneling aja dibawain persnelingnya mas, spare partnya mas, silkromesnya dibawain semua, gigi-giginya dibawain, bongkar sendiri di jalan. Plat kopling habis, dikirimin kopling doang, platnya doang, mas kopling habis, rela itu tuh. Juara-juara itu montir kernetnya itu, makanya kalau ada kernet rela seneng gue. Kapan setiap hari? Ngeper tiap hari. Enggak lah, itu kan cerita. 6 gerobak duit dari mana mas? Apa dari investor? Enggak mas, kan ada leasing mas, utang lah. Dari slot mas, Bitcoin. Dari Bitcoin. Kan katanya begitu. Ya gue mah ngikutin kata kalian aja. Kagak ada investor, kagak ada. Investornya Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas si anggrek metu kafe. Iya. Bitcoin. Iya kan katanya tuduhannya begitu. Ntar kalau tanya tinggal jawab aja dari situ ya kan. Buat para hater kalau nanya kan, gue dari mana? Nyolong di mana? Bitcoin sama slot. Max win. Langsung 50M. Dan kamu pakai lebaran kamu Ya mantap mas, real punya mas Rian mas. Iyalah, banyak temen lah, banyak temen yang ngebantu, makanya dari dikit doain aja. Pamungkasih ini jam berapa? Wah, 12. Udah nih, begah gue pengen ngobrol sama teman-teman. Udah ya. Nanti temu lagi mau rapat. Gue mau ngobrol dulu sama teman-teman. Kalian terima kasih banyak udah nemenin live-ku. Kalian selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Buat Nafa, selamat ya untuk kelahiran bayinya. Mudah-mudahan kamu cepat diberikan kepulihan, kesehatan, bayinya juga sehat, selamat, kelak jadi anak yang solih, berbakti sama orang tua, jadi kebanggaan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.